Bahas lebih lanjut bersama pakar herbal medik, ada Dr. Ipak Ritmah Rike Nawati. Selamat siang Dr. Ipak. Selamat siang, Baik, Dr. Ipak, ini bagaimana tanggapannya mengenai keefektifan hati ikan hiu ini bisa menyembuhkan COVID-19? Ya, jadi memang kalau squalene yang ada pada hati ikan hiu memang kandungannya tuh paling besar emang di ikan hiu. Sebenarnya squalene itu bisa kita dapatkan dari bahan alam lainnya seperti ikan tuna juga ada squalenenya, terus terong, zaitun itu juga ada squalenenya, tapi kandungannya sangat sedikit sekali. Jadi kalau perbandingannya kalau di bahan alam lain cuma 0,0 sekian, nah di hati ikan hiu itu kandungannya sampai 90 mg persen. Jadi memang perbandingannya sangat tinggi sekali ya di hati ikan hiu ini. Makanya paling banyak potensinya di hati ikan hiu. Dan sementara manfaat dari squalene itu kalau kita buat vaksin, dia membantu meningkatkan imunitas, jadi lebih meningkatkan kinerja pembentukan imun di dalam vaksin tersebut. Jadi memang sangat dibutuhkan, tapi memang menjadi dilema karena ya kok dari sisi alam ya pastinya akan membutuhkan hati ikan hiu yang lebih banyak untuk pembuatan vaksin ini. Dokter Ipak, apakah squalene ini ada di dalam hati semua jenis ikan hiu atau hanya ikan hiu jenis tertentu saja, dokter? Semua hati ikan hiu ada mengandung squalene, tapi memang kecenderungannya lebih baiknya pada ikan hiu tertentu gitu. Tapi umumnya kita tidak membahas ikan hiu apa jenis apa, tapi di hati ikan hiu tersebut mengandung squalene. Jadi secara general hati ikan hiu memiliki kandungan squalene yang paling tinggi yang ada di alam. Lalu jika memang berbenturan dengan populasi laut begitu, apa solusi kemudian yang menjadi alternatif hingga bisa mencapai tadi Anda sebutkan 90 mg begitu dosisnya untuk sama seperti hati ikan hiu? Bukan dosis. Jadi kandungan squalene itu kan ada di alam ya, ada di berbagai macam kandungan squalene ada di beberapa unsur alam seperti dari tanaman juga ada, hewan laut juga ada, tapi paling tinggi potensinya ada di hati ikan hiu, memang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita buru hanya ikan hiu ya terus terang pasti akan memusnahkan populasi dari ikan hiu tersebut. Jadi sebenarnya banyak cara untuk kita bisa mengambil unsur squalene tersebut yang memang potensinya untuk meningkatkan imunitas. Jadi memang meningkatkan unsur imun yang terbentuk dari vaksin yang dibuat dari squalene tersebut. Jadi squalene dengan surfaktan yang ada pada bahan dasar vaksin itu akan membantu membuat si vaksin tersebut menjadi lebih optimal kerja imunitasnya. Nah, cuman kendalanya kalau kita mengambil squalene dari bahan alam lain memang kandungannya sangat kurang. Jadi memang potensi yang paling tinggi ada di hati ikan hiu. Cuman dari sisi keamanan juga, vaksin yang diproduksi dari bahan baku squalene itu tingkat keamanannya lebih tinggi dari hasil penelitian ini ya. Dari riset yang ada, sebenarnya squalene sudah dibuat untuk vaksin influenza itu dari tahun 97 sudah dibuat untuk vaksin influenza. Dan memang tingkat keamanannya yang menggunakan squalene itu lebih aman dibandingkan dengan menggunakan bahan-bahan lain, terutama bahan-bahan sintetik yang lain yang memang mempunyai potensi side effect yang lebih buruk. Nah, kenapa kita mengambil squalene? Karena memang bahan dasar alami yang memang aman untuk dikonsumsi sehingga memang perburuannya menjadi luar biasa, apalagi untuk saat ini di mana kondisi virus COVID masih menjadi PR untuk kita semua. Baik, kemudian terakhir Dokter Ipak, jika memang hal ini berbenturan dengan konservasi, kemudian di satu sisi squalene juga dibutuhkan untuk pembuatan vaksin, adakah alternatif lain yang mungkin sejenis dengan squalene dari hati ikan hiu yang bisa didapatkan dari bahan-bahan lain, tentunya dari herba begitu? Ya, paling penting adalah meningkatkan imunitas. Jadi sebenarnya prinsip melawan virus adalah meningkatkan imunitas. Nah, kalau imunitas di alam tuh banyak sekali, jadi nggak perlu pun kita hanya berdasarkan vaksin ya. Memang vaksin sangat perlu, tapi kalau misalnya dalam kondisi seperti saat ini di mana vaksin pun sebenarnya masih dalam uji coba ya, dari titik halalnya, titik side effect-nya, terus kemudian sisi potensinya itu kan masih
masih dalam pembahasan semua, tapi dari alam misalnya kita bisa menggunakan bahan-bahan alam seperti sambiloto, meniran dan tumbuh-tumbuhan lain, itu memang bisa sekali dan sangat-sangat baik sekali kita gunakan untuk meningkatkan imunitas serta berpotensi untuk menjadi pencegah penyakit, terutama penyakit virus. Baik, kita harapkan Dokter Ipak ini ada solusi untuk menyembuhkan COVID-19 tapi tanpa merusak populasi laut tentunya. Tanpa merusak. Betul. Baik, terima kasih.